Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sira Madani. Saya moderator dari kelompok 3. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Metode Bercakap-cakap dan Tanya Jawab. Tujuan dari pembekalan kami hari ini adalah untuk menerapkan metode bercakap-cakap dan tanya jawab untuk mengembangkan kemampuan bahasa pada anak usia dini. Itulah tujuan dari makalah kami hari ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunda Asmiati dan Bunda Suci Ramadona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmiati. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Metode Bercakap dan Tanya Jawab dengan mata kuliah Metode Pengembangan Bahasa dengan dosen pengampu Bunda Nori Novitasari MPD. Baiklah, akan kami mulai dengan pembahasan bercakap-cakap. Di sini bercakap-cakap adalah suatu cara penyampaian bahan pengembangan bahasa yang dilaksanakan melalui bercakap-cakap dan bentuk bertanya jawab antara anak dengan guru dan anak dengan anak. Yang dikomunikasikan secara lisan dan merupakan salah satu bentuk komunikasi antar pribadi di mana satu dengan yang lainnya saling mewujudkan bahasa yang reseptif dan ekspresif dalam suatu dialog yang terjadi dalam suatu situasi. Dan di sini terdapat manfaat metode bercakap-cakap. Yang pertama, meningkatkan keberanian anak untuk mengaktualisasikan diri dengan menggunakan kemampuan berbahasa secara ekspresif. Meningkatkan keberanian anak untuk menyatakan secara lisan apa yang harus dilakukan oleh diri sendiri dan anak lain. Meningkatkan keberanian anak untuk mengadakan hubungan dengan anak lain atau dengan gurunya agar terjalin hubungan sosial yang menyenangkan. Dan dalam metode bercakap-cakap terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya, anak mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan ide-ide dan pendapatnya. Dan yang kedua, anak mendapatkan kesempatan untuk menyumbangkan gagasannya. Dan yang ketiga, hasil belajar dengan metode bercakap-cakap bersifat fungsional karena topik atau tema yang menjadi bahan percakapan dalam keseharian dan lingkungan anak. Dan kelemahannya, di sini metode dalam bercakap-cakap membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, memerlukan ketajaman dalam menangkapkan inti pembicaraan. Dan ketiga, dalam prakteknya percakapan akan selalu didominasi oleh beberapa orang saja. Implementasi metode bercakap-cakap pada kemampuan bahasa garis-garis besar program kegiatan belajar Taman Kanak-kanak 1994. Dan di sini bentuk-bentuk metode bercakap-cakap yang pertama bercakap-cakap bebas, dan yang kedua bercakap-cakap menurut pokok bahasan. Yang ketiga bercakap-cakap dengan menggunakan gambar seri. Metode tanya jawab dalam kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan bahasa di TK, metode bercakap-cakap sebenarnya juga dapat dikatakan metode tanya jawab. Karena di dalam kegiatan bercakap-cakap tersebut terdapat kegiatan tanya jawab, ada individu yang bertanya dan juga ada individu yang menjawab. Tujuannya dengan metode tanya jawab di Taman Kanak-kanak bertujuan untuk melatih keberanian anak untuk mengajukan pendapatnya, melatih keberanian anak untuk bertanya terhadap apa yang tidak dipahaminya, melatih anak dalam bertutur dengan intonasi yang baik, mengembangkan kosakata dan pendaharaan kata anak, melatih anak untuk menghargai pendapat orang lain. Dan juga yang terakhir adalah melatih anak untuk mendengarkan atau menyimak pertanyaan maupun jawaban orang lain. Implementasi metode tanya jawab pada pengembangan bahasa di Taman Kanak-kanak berdasarkan GBPKB 1994. Guru ingin mengetahui pengetahuan yang telah dimiliki anak dengan kemampuan baru yang dipelajari. Guru ingin mengetahui pengalaman atau kemampuan yang telah dimiliki oleh anak.
Bentuk kegiatan metode tanya jawab seperti dikemukakan di atas bahwa pada pengembangan bahasa metode bercakap-cakap dan tanya jawab tidak dapat dipisahkan karena ada kegiatan metode tanya jawab terjadi percakapan. Untuk dapat mengevaluasi tahap perkembangan bahasa anak, ada baiknya kita berbagi dua bagian bentuk metode tanya jawab dalam mengembangkan bahasa di TK, yaitu yang pertama adalah tanya jawab spontan. Kegiatan tanya jawab dapat dilakukan spontan oleh guru kepada anak didik, antara anak didik atau antar sekelompok anak didik yang dapat dilakukan di dalam kelas atau luar kelas dengan tidak dibatasi topik atau pokok bahasa. Tanya jawab berdasarkan pokok bahasan. Kegiatan tanya jawab ini biasanya telah diprogramkan guru dalam mengembangkan pembelajarannya dan mengembangkan semua aspek pengembangan anak di TK berupa pengembangan matematika, sosial, emosi, agama, seni, sains. Pada kegiatan tanya jawab ini pun anak dapat mengekspresikan dirinya melalui mimik maupun pantomimiknya. Misalnya, guru akan menerangkan tentang buah jeruk dengan media asli yang telah disiapkan. Dalam pembelajaran ini terjadi proses tanya jawab yang tidak hanya mengembangkan kemampuan berbahasa saja, namun aspek pengembangan anak yang lain seperti tersebut. Baiklah, kesimpulan dari pemakalan kami hari ini adalah untuk menstimulasi perkembangan bahasa anak usia dini, kita dapat melakukan suatu metode, yaitu metode bercakap-cakap dan metode tanya jawab. Dalam melakukan metode tersebut pada anak, sebaiknya guru harus mempersiapkan secara matang materi apa yang kita masukkan ke dalam kegiatan tersebut. Sekian pemakalan kami hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemakalan kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.